lihat, yang sudah bisa melihat, silahkan bilang oke di chat. Oke, you are screen sharing. Dan yang tidak paham nanti silahkan dicek ataupun di oke, sip ya, berarti kita sudah bisa memulai untuk pelajaran yang pertama ini. Ini akan sangat panjang sekali, bukan sangat panjang. Artinya saya akan mempersiapkan diri Anda sebaik-baiknya sesuai dengan kemarin yang keluar. Jangan lihat, waduh ini panjang banget. Jangan. Berhafalah sedikit demi sedikit, tidak usah semuanya langsung dimakan, tapi sedikitlah dari pinggir dulu, tidak harus dari tengah-tengah dulu. Itu filosofi makan bubur, supaya Anda nggak kepanasan. Oke, pengertian keperawatan Garuda adalah rangkaian kegiatan praktik keperawatan kegawat daruratan yang diberikan oleh perawat yang kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan di ruang gawat darurat. Ini berlaku untuk D3 dan nurse. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk kompetensi untuk memberikan pelayanan gawat darurat, maka dia berhak untuk memberikan pelayanan sesuai kompetensinya, ya. Kemudian, nah ini ada materi dari PPGD. Kemarin Anda mungkin pernah mengikuti. Ini adalah PPGD, pertolongan yang cepat untuk mencegah kematian maupun kecacatan. Ini PPGD ini ya. Berasal dari istilah critical illness pasien, kemudian emergency patient, kemudian mati. Kemarin ini keluar, tahun 2 tahun kemarin keluar. Mati itu apa? Mati biologi, mati apa, itu ada tahun kemarin. Bukan tahun 2019, tapi tahun sebelumnya itu keluar. Saya akan menunjukkan kepada Anda mati itu seperti apa. Mati klinis, bukan mati itu seperti apa. Mati klinis seperti apa? Nah, yang muncul pertanyaannya kemarin adalah pasien dianggap mati klinis apabila kurang oksigen berapa menit. Itu yang keluar di 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Pada saat saya baru setahun memulai bimbingan untuk SKB. Ini keluar. Ya. Jangan khawatir bagi yang tidak bisa mencatat, nanti saya share materinya. Ya, saya share materinya sehingga Anda tidak kesulitan dan mudah-mudahan tidak menjadi beban bagi Anda. Kemudian ada terganggunya fungsi. Fungsinya misalnya fungsi pernapasan terganggu dan lain sebagainya. Kemudian sifatnya reversible ya. Ya, tadi sudah saya bilang untuk yang saya share nanti akan berupa background-nya putih. Background-nya putih ya. Nanti akan saya share. Makanya saya butuh waktu. Ini materinya saya banyak banget masalahnya. Kemudian reversible ya. Reversible artinya bisa kembali ya, bisa kembali ke hidup kembali dan artinya pada yang normal kembali, bernapas kembali, itu mati klinis ya. Kemudian yang kedua adalah mati biologis. Mati biologis, otak kekurangan oksigen dalam 8 sampai 10 menit. Itu otaknya kurang oksigen dalam 8 sampai 10. Ada perbedaan kalau tadi 6 sampai 8, ini 8 sampai 10. Terjadinya sudah terjadi kerusakan sel. Kerusakan sel, artinya kalau Anda kerusakan sel, nah ini sekalian membahas ke KMB. Kalau Anda lihat ada kerusakan sel, maka biasanya ada SGOP, SGOT, dan SGPT yang naik. Karena pada intinya SGOT, SGPT adalah enzim yang ada dalam sel, ya itu SGOT, SGPT ya. Ada pemasukan.
Oke, sudah teratasi. Mati biologi tadi bahwa contohnya misalnya kenapa pada pasien dengan infak, kemudian trauma, SGPT, SGOT-nya naik. Apalagi kalau Anda berbicara tentang hepatitis. Kayaknya sel-sel yang rusak itu mengeluarkan SGOT, SGPT. Jadi kalau ada yang menanyakan kenapa sampai dengan keluar seperti itu, ya itulah normalnya seperti itu. Standar ya. Kemudian, sorry, loh, sebentar, ini saya masih sibuk dengan yang baru masuk nih. Sebentar. Ini kalau yang belum masuk, nggak dikasih masuk juga masalah bagi saya nanti. Mohon sabar ya teman-teman, karena saya harus Oke, saya dulu di stop sharingnya dulu. Silakan yang mau masuk. Saya malah sibuk pada orang-orang yang mau masuk. Kita share lagi dah. Oke, sebentar. Ini yang saya share. Nah, kita masih di sini tadi kerusakan sel, kita membahas bahwa ada kerusakan sel. Ya, kerusakan sel itu disebabkan karena oksigen yang mengalami penurunan ya, oksigen yang mengalami penurunan. Itu jadi Anda tidak usah aneh, yang sifatnya adalah irreversible. Irreversible artinya tidak bisa kembali ke keadaan yang normal, kembali lagi. Jadi kalau otak sudah kekurangan oksigen lebih dari 8 sama dengan 8, kan lebih dari 8 lah. Karena tadi yang klinis itu masih sampai 8. Jadi kalau misalnya lebih dari 8, apalagi 10 menit, pasiennya sudah tidak bisa kembali normal lagi karena pasiennya sudah mengalami kelainan atau kerusakan di sel. Ya. Kategorisasinya itu ada immediately life-threatening case atau kasus yang mengancam kehidupan dengan segera. Itu contohnya obstruksi total jalan napas. Coba Anda pahami, ini boleh ditulis apa yang harus Anda lakukan. Apa untuk mengatasi jalan napas ini, misalnya yang total, karena kalau orang masih bisa bersuara berarti dia parsial. Ya. Tindakan-tindakan manuver-manuver untuk membebaskan jalan napas, misalkan Helmholtz manuver, kemudian backlog dan lain sebagainya, tolong dilihat kembali. Kalau tidak salah sudah saya berikan ya, materinya ada di Kapita Selekta kalau tidak salah. Kapita Selekta adalah kumpulan, tapi banyaknya soal-soal. Silakan Anda, itu sebagai latihan Anda, sebagai latihan individu. Tidak usah di print ya, karena kebanyakan 300 sekian lembar ya. Kemudian aspiksia, keracunan CO, tensen pneumotorak, henti jantung, tamponade jantung. Dan henti jantung dan tamponade jantung, Anda sudah paham bahwa di tamponade ada triasback. Triasback suara jantung menjauh, distensi pena juguralis, kemudian ada penurunan tekanan darah, ya, ada triasback. Kemudian yang potensial mengancam kehidupan, misalkan ruptur tracheobronchial, misalnya kontusio baru atau jantung, perdarahan masif. Ingat bahwa pada perdarahan masif kita tetap pendekatannya adalah ABC. Koma, kelompok kasus yang perlu penanganan segera karena adanya ancaman kecacatan, misalnya fraktur tulang
disertai pada persyaratan. Yang harus Anda lakukan adalah Anda tahu cara-cara atau tanda-tanda praktur. Tanda praktur, Anda harus tahu gravitasi apa, deformitas apa, dan lain sebagainya. Penanganannya juga tahun kemarin, silakan ditulis, tahun kemarin itu keluar juga yang namanya RICE, 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 ya. Yang keluar RICE. RICE itu bukan nasi, ya, bukan nasi, tapi apa singkatan apa untuk dislokasi, itu untuk dislokasi, untuk sprain and strain. R-nya adalah RICE. I-nya ada yang tahu? Saya ketik di, masih ingat Anda sprain strain, saya ketik namanya di sini. RICE. Salah. RICE. Waduh, salah mulu. RICE nih. Ada yang tahu RICE apa itu? Sudah ada orang. RICE, ICE, C-nya? C-nya dong. Kan itu baru RI. Compression, benar, Ida, pintar. Ida. Yang kemudian E-nya. E-nya apa? E-nya apa? Elevation, benar. Itu pada kasus-kasus dengan sprain dan strain. Tapi ingat, jangan lupa pertanyaannya bisa pasien-pasien yang tidak boleh jantungnya lebih rendah dari tempat luka, misalnya orang keracunan, orang yang digigit digigit ular, itu nggak boleh. Jantung lebih rendah dari yang lainnya, ya. Tempat gigitan itu masih ingat ada bahwa RICE itu adalah R-nya adalah rest. Jadi kalau ada dislokasi, maka yang pertama, tindakan pertama adalah diistirahatkan. Itu yang pertama. Teresia, bagus, mantap Teresia. Kemudian ice. Ice itu adalah dipakai es, kasih es, ya, dikasih es. Kemudian dikompres, dibebat, ya, dibebat. Tetapi ingat, pembebatan itu jangan terlalu kencang sehingga kita bisa merasakan ada nadi di ujung bagian distal sana. Misalnya bagian yang terkilirnya bagian siku, maka Anda harus bisa meraba nadi di bagian distalnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah elevation. Elevation adalah elevation. Ditinggikan maksudnya apa? Untuk mengurangi tekanan, ya, mengurangi tekanan cairan. Kalau cairan kan normalnya dari atas ke bawah. Nah, ini kalau ke atas kan artinya tekanan itu tidak terlalu berat, di sana, di bawah itu, ya. Kemudian disertai persarapan, kemudian crash injury, tabrakan. Sindrom kompartemen ini biasanya terjadi karena beban terlalu kencang atau terlalu ada gipsnya yang terlalu kencang. Ada tanda-tanda 5P. Silahkan yang tahu apa itu 5P yang menunjukkan tanda-tanda adanya sindrom kompartemen sindrom. Ada 5P. Siapa ini yang menjawab? Kita lihat siapa yang jawab. Pain, benar. Pain, failure. Kemudian apa lagi? Paralisis, pulselessness, kehilangan nadi, ya. Anda ada beberapa yang tahu. Kalau belum tahu silahkan dicek parestesia dan lain sebagainya. 5P. Yang belum tahu nanti cek, ya. Kalau belum mau cek, tanya aja di grup. Tolong dong, ada yang tahu ini, pasti banyak orang yang mau membantu. Banyak orang baik yang mau nanti bisa membantu Anda.
nanya aja. Cuman kalau nanya baca dulu, jangan-jangan nanti sudah di share di atasnya. Atau caranya bagaimana? Anda tinggal klik search, cari apa yang kamu cari. Oke, sindrom kompartemen ini. Kemudian filosofi dasar keperawatan gawat darurat adalah universal, penanganan oleh siapa saja, penyelesaian berdasarkan masalah. Ini filosofinya. Ya, filosofinya seperti ini. Kemudian triase, nah ini saya sebagai untuk triase ada disclaimer, ada disclaimer. Disclaimer itu bisa penyangkalan, bisa excuse, bisa dan lain sebagainya, bahwa triase ini yang saya gunakan adalah masih triase yang lama, tetapi ada triase yang hanya menggunakan 3 kategori, yaitu merah, kuning, hijau, dah, selesai. Adapun yang lama, kenapa saya harus memasukkan yang lama juga, saya tidak pernah tahu nanti apakah di ujiannya menggunakan yang lama atau yang baru. Nah, kenapa saya berikan? Supaya menjadi bahan pengetahuan bagi Anda. Jadi bahan pengetahuan, bahan pusing. Enggak. Maksudnya enggak gitu. Tapi ini supaya Anda nanti kalau ada yang bertanya, oh ini saya pernah melihat ini, tetapi yang sekarang yang berlaku adalah yang 3 itu, yang di Depkes itu. Ya. E-booknya sudah saya berikan, dari Depkes, dari Kemenkes, jadi silakan dibuka. Nanti yang baru datang, terutama yang dari gelombang 3, Anda sebenarnya belum belajar, hanya mempersiapkan diri untuk belajar saja. Triase adalah sebuah tindakan untuk memilah korban sesuai dengan tingkat kegawatan untuk memperoleh tindakan prioritas. Soalnya seperti ini. Si A itu berteriak-teriak, si B kelihatan diam dan ada perdarahan dari hidung, si C merangkak-rangkak, kemudian si E menjerit-jerit histeris sambil lompat-lompat di pinggir tempat tidur. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang harus ditolong duluan? Ya. Sedikit ada perbedaan, si B yang terdiam, ada perdarahan, ya, yang diam, itu yang harus itu biasanya keluar seperti itu konsepnya. Ya, itu yang keluar seperti itu. Kemudian kalau dibedakan, kalau Anda menghadapi di bencana kebalik, orang yang sedang berteriak-teriak histeris itu selamatkan dulu dia. Jauhkan dari bencana susulan sehingga dia terselamatkan. Jadi selamatkan mana yang memiliki kemungkinan hidup lebih banyak itu di bencana. Tetapi kalau di rumah sakit, siapa yang lebih dekat mengancam ke kematian, itu yang duluan diselamatkan. Prinsipnya itu saja yang Anda gunakan. Ya. Ini sudah oke. Triase masih lanjut. Jadi ini ada saya disclaimer juga tadi ini sudah saya jelaskan ya, bahwa saya menggunakan yang 5 ya. Anda menggunakan yang 3 gak masalah. Yang penting Anda tahu secara teori. Yang secara teori 3 itu ada di e-book. Gawat darurat merah, ya merah. Kemudian pasien dengan teologi gawat darurat, gawat tapi tidak darurat. Kemudian ada tidak gawat tapi darurat, kuning. Kemudian tidak gawat, tidak darurat. Kemudian yang meninggal hitam. Kenapa saya berikan? Tahun kemarin perasaan ada pasien tidak gawat tapi darurat dikategorikan dengan warna, nah itu keluar itu. Soal itu keluar. Makanya saya kasih yang ini. Kalau yang merah, kuning, hijau itu Anda pasti bisa. Anda pasti bisa. Ya. Kemudian prinsip penanganannya
Nah, ini Ida. Saya menjawab pertanyaan Ida barusan, apakah benar ada yang penambahan yang putih? Ini hanya pengetahuan saja. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ada disclaimer. Kalau ada yang mengatakan yang 5, ini yang 5 saya tunjukkan. Kemudian ada yang mengatakan 3, yang Kemenkes itu 3, yang hijau, kuning, merah. Maksud saya begini, maksud saya memberikan semuanya pada Anda. Kalau nanti ada soalnya kesambat itu, misalnya si penulis soalnya kesambat, tiba-tiba pingin yang adanya yang putih atau yang ada yang hitam, Anda sudah paham teorinya. Ada yang ternyata yang cukup yang 3 saja, Anda sudah paham teorinya. Maksud saya cuma itu, memberikan pengetahuan kepada Anda yang sebanyak-banyaknya Anda supaya Anda siap. Karena ilmu ini terlalu luas, hanya kita baca hanya depan kita saja. Ini ya, sorry. Oke, prinsip penanganan itu yang pertama adalah cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Pak, berani Pak. Ada kerusuhan nggak apa-apa, anaknya nangis, ikut belajar. Kemudian pertolongan segera diberikan oleh siapa saja yang menemukan pasien, mau awam, mau perawat, mau dokter, itu segera diberikan ya. Segera diberikan. Kemudian yang lainnya meliputi tindakan non medis, jadi nanti kemarin juga ada soal yang keluar itu orang awam itu dalam RJP itu sampai mana? Nah, ayo ada yang tahu orang awam dalam siklus RJP itu dia melakukan sampai mana? Ayo ada yang tahu? Silahkan yang tahu. Silakan yang tahu. Orang awam siklus RJP sampai mana? Oke, coba saya lihat. Sampai kompresi saja, sampai kompresi. Ya, itu Anda kan sampai tenaga medis datang, maksudnya iya, tapi kan kompresi sampai kan ada ABC. Hanya kompresi saja gitu, Bu. Hanya kompresi. Apakah dengan airway-nya, jalan napasnya? Ya, nanti kita bahas ya. Kemampuan medis berupa pengetahuan maupun terampilan. Kemudian lingkupnya resusitasi pada kasus henti napas dan henti jantung menggunakan tahapan ABC, airway, breathing, circulation, kemudian D-nya apa? Disability, drug, dan lain sebagainya. Dan E-nya adalah exposure. Kemudian melakukan primary survei tanpa dukungan alat bantu, kemudian dilanjutkan dengan secondary survei. Ya. Itu lingkupnya. Airway management sekarang. Ada breathing management, circulation management, drug, defibrillator, disability, diagnosa banding, differential diagnosis, EKG, exposure, kemudian udah. Pada kasus henti napas dan henti jantung, maka upaya penanganan harus dilakukan untuk mencegah keadaan tersebut, misalnya pasien koma, pasien dengan trauma inhalasi luka bakar pada daerah muka, dan lain sebagainya. Kemudian peran fungsi perawat sekarang pernah ditanyakan juga dan muncul di SKB.
layanan gawat darurat yang lebih baik dan prima sangat dibutuhkan. Karena yang pertama, kasus gawat darurat meningkat akibat modernisasi, pengangkutan, pembangunan, kepadatan penduduk, lingkungan, pemukiman, kemajuan teknologi. Ini membuat kita perawat menjadi lebih sibuk karena banyak kecelakaan. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat semakin meningkat. Ini juga kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat, pengetahuan juga semakin meningkat. Kadang kita dihadapkan dengan orang-orang yang sudah sangat pintar karena dia menggunakan Google. Kita kalah yang kuliah bertahun-tahun dengan orang yang pegang Google, kita kalah. Kemudian ini juga semakin sini juga motor itu semakin kencang, jadi banyak yang kecelakaan. Justru yang ada yang fenomena sekarang, orang lebih nyaman dengan menggunakan masker dibanding menggunakan helm. Ya, dia pakai masker merasa aman. Karena rajianya sekarang rajia masker bukan rajia helm. Sifat pasien gawat darurat perlu pertolongan segera, cepat, tepat, dan aman. Mempunyai masalah patologis, psikologis, sosial, lingkungan keluarga, dan di sini sangat rentan. Anda di ruang gawat darurat berhadapan dengan orang-orang atau keluarga yang sedang stres. Stres, lihat anggota keluarganya. Mereka masuk pada fase shock menurut Kubler-Ross. Anda harus paham Kubler-Ross itu tidak hanya 5, tetapi juga ada yang 7. Dan shock. Nah itu yang pertama, shock. Dan shock sehingga shock itu seperti Anda melihat materi yang diberikan saya banyak banget shock itu. Anda kemudian setelah shock itu anger gitu, marah. Itu kehilangan itu. Pasti kehilangan, masih belum sadar bahwa ujiannya itu materinya memang banyak banget, kita tidak pernah tahu karena sampai saat ini belum ada apa kisi-kisi. Tapi walaupun kisi-kisi tetap aja materinya itu juga. Ya. Makanya untuk mengatasi itu saya berikan gratis tes Zoom sampai dengan ujian, tryout sampai dengan ujian. Jadi kalem saja, tenang saja. Jadi orang harus cool ngadapin apapun. Materi banyak, cool aja, nyantai aja, lagi sedikit-sedikit aja makannya, dicernanya. Kemudian punya masalah patologis, psikologis, lingkungan, keluarga. Bisa ada keluarga, lingkungan nggak punya duit dan lain sebagainya. Tidak sabar menunggu informasi, ya itulah yang paling sulit itu adalah kesabaran, itu yang paling sulit. Itu ya. Sulit ya kalau kemudian unik ya, bahwa semua orang itu unik, semua orang, makanya saya tidak terlalu ini bahwa saya yang sebagai orang yang memberikan pelayanan kepada Anda yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Tapi banyaknya teori, banyaknya buku, banyaknya e-book saya tutupi dengan nanti tambah e-book, tambah mind map, juga tambah Zoom. Mudah-mudahan tambah. Jadi saya menggunakan banyak metode yang digunakan supaya Anda bisa punya NIP. Adapun masalah sendiri, talan sendiri saja. Kalau Anda belum bisa memanage diri sendiri, lakukan dari sekarang, atur dari sekarang, lakukan disiplin dari sekarang. Karena nanti yang mau, kalau sudah jadi PNS, bukan saya yang mendapatkan gaji, tapi Anda. Ya, harus fokus, jangan mudah menyerah melihat sesuatu. Perawat gawat darurat adalah orang terdekat dengan pasien, paling mengetahui perkembangan pasien saat dirawat, tanda dan kegawatan, mampu mengenal gejala dan pertolongan sebelum dokter datang, bertanggung jawab atas perkembangan dan tindakan yang telah dilakukan. Jangan lupa dalam tahap aman itu di danger itu Anda pun harus mempersiapkan diri keamanan dari tuntutan secara hukum. Dokumen Anda harus siapkan itu. Berpikir dan berinisiatif melihat gejala pasien syok, hipovolemi, interpretasi data, syok, produk urin, sirkulasi perifer, kehausan, kesadaran, atur posisi pasien, berikan oksigen, kehangatan perifer. Itu kalau berpikirnya lihat pasien syok, oh ini apa ini, interpretasi data,
Masih banyak yang tidak bisa membedakan mana data, mana masalah, mana agregat, data, masalah. Itu Anda belum, ada beberapa yang belum bisa menggunakan, belum bisa membedakan itu. Pengertian, peran, fungsi, kegawat daruratan ini dibaca saja. IRD adalah suatu tempat unit di rumah sakit yang memiliki tim kerja dengan kemampuan khusus, peralatan juga khusus yang memberikan pelayanan pasien gawat darurat, merupakan rangkaian dari upaya penanggulangan pasien gawat darurat yang terorganisir. Itu IGD. Peran perawat ini di sini ada peran perawat. Saya tidak akan lama-lama untuk peran perawat, pelaksana, pengelola, pendidik, kemudian peneliti. Peran perawat sebagai pelaksana dapat dijabarkan sebagai pemberi asuhan keperawatan, pelindung pasien, advokat, penasehat, konselor, sebagai pendidik, koordinator. Koordinator itu misalnya ada beberapa tenaga kesehatan dan Anda melakukan sebagai koordinator. Kolaborator yang berkolaborasi, bekerja sama dengan profesi lain, dan sebagai konsultan. Ya, itu peran Anda sebagai perawat di ruang IGD. Kemudian fungsi perawat, fungsi independen. Nah, ini masih selalu menjadi perdebatan. Ini mana dulu? Kayak kemarin kasusnya adalah kasus pasiennya adalah hipoglikemi. Perdebatannya adalah memberikan gula pada pasien yang hipoglikemi atau harus cek gula darah. Oh, ini apa ini? Kerusuhan lagi. Oke, kasusnya kemarin saya berikan contoh yang kemarin. Kasusnya adalah pasien yang kita sudah tahu bahwa pasien mengalami hipoglikemi. Terus ngapain juga harus kita sibuk-sibuk nyari laboratorium. Ya, berpikirnya jangan berpikir di rumah sakit Anda dan menjadi kebiasaan. Anda berpikirnya di Indonesia, ya. Dan sebagai profesi keperawat Anda sudah bisa menentukan, oh ini pasien hipoglikemi, ya udah kasih dulu cairan larutan gula sebelum dibolus dikasih cairan dextrose misalnya. Ya. Berpikirnya adalah heal and now, ya, heal and now berpikirnya. Itu kalau IDA, pertanyaan apakah memberikan dulu tindakan perawat mandiri? Ya kalau misalnya kita sudah tahu nih pasiennya adalah keracunan di patok ular. Kita nggak usah nunggu lagi pemeriksaan laboratorium, ini loh gini-gini. Ya udah kalau kita sudah tahu ada tanda dan gejala, dan itu sudah menjadi tanda gejala yang ada depan mata kita, yang kelihatan bukan lagi potensial, ya tindak dulu. Apalagi kalau mengancam kehidupan, lakukan dulu. Masalah nanti, belakangan, itu namanya juga diagnosis penunjang. Kita harus sudah tahu dulu, sign and symptomnya dulu, baru tindak dulu, karena here and now, baru setelah itu kita datangin itu si pengelola laboratorium atau si bagian ngurusin laboratorium. Kamu ke sini, ini tolong harus periksa gula darahnya. Betul, pemeriksaan gula darah sekarang bisa dilakukan, jangan oleh perawat, orang awam aja bisa melakukan. Tapi di ujian itu kita berdasarkan settingnya adalah settingnya rumah sakit dan tupoksi perawat. Itu yang harus diperhatikan. Di ujian, saya nggak ngurusin di rumah sakit tempat ini ya. Jadi terus yang mana didahulukan? Yang dahulukan adalah fungsi independen, fungsi keperawatannya. Pasiennya sesek, ya di polar dulu dong. Baru berbicara tentang oksigen. Ini ada yang raise hand, siapa? Siapa ini? Yang mengacungkan tangan? Silakan kalau mau acungkan tangan. Cairan gula lewat minum, Bu. Maksudnya cairan gula, ngasih minum gula. Padahal itu fungsi kita aja kan. Kecuali kalau misalkan pemberian larutan gula dalam berupa infus, itu bukan harus kita nunggu dos resep.
Ya. Ini siapa yang angkat tangan nih? Mau bertanya? Kalau enggak. Kemudian fungsi independen, fungsi yang didelegasikan sepenuhnya oleh atau sebagian dari profesi lain, ketergantungan. Yang fungsi independen yaitu oksigen sebenarnya kalau di luar, oksigen itu dependen. Dependen itu karena dosis oksigen itu ditentukan. Kalau di kita kan yang penting saturasi sekian, berjebrot sekian. Itu dependen ya. Kemudian kolaborasi, saling membantu dalam kesehatan, perawat sebagai tim kesehatan. Sudah nggak usah dijelaskan. Yang kolaborasi biasa terakhir ya. Kalau di ruang perawatan, tetapi kalau di ruang IGD, siapapun yang menghadapi pasien itu yang melakukan sampai dengan ada tindakan selanjutnya. Masa kita harus nunggu dulu orang lain dulu gitu kan. Sementara pasiennya mau mati. Fungsi independen UGD dijabarkan sebagai tuan rumah yang baik, pasien ini tidak usah dibaca, saya nggak akan baca. Sebagai komunikator, nah ini Anda harus komunikasinya, ada empati di sana. Karena di sana ada pasien-pasien atau keluarga yang sedang mengalami proses kehilangan dan lain sebagainya, Anda harus paham ya. Kemampuan minimal, ini kemampuan bisa Anda baca. Ya, kemampuan minimal yang harus dimiliki ya, harus dimiliki. Kemudian tidak semua, apakah saya harus membaca materi tentang ventilasi? Nggak usah. Nggak usah. Saya bilang nggak usah. Kenapa? Karena tujuannya itu yang pertama kompetensinya adalah perawat terampil dan yang kedua adalah perawat ahli. Ya. Dan semuanya adalah general umum. Jadi Anda tidak harus menghafal ventilator, setting ventilator dan sebagainya, nggak usah dihafalin itu. Ya. Kemudian kemampuan tenaga perawat UGD mampu melaksanakan klasifikasi pasien klaster ini yang barusan menjadi perdebatan tadi gitu ya, bukan perdebatan, disclaimer yang saya berikan tadi bahwa ini ada beberapa yang saya mengambil sumber, ada beberapa orang yang menggunakan ini tidak gawat tapi gawat darurat ya, PEOLS emergency, label hijau, label kuning, label merah, kemudian label putih. Pasien label putih, pasien parah pertolongan tidak mempunyai arti bagi penyelamatan jiwanya ya. Itu yang putih, silakan nanti. Kemudian pasien yang meninggal atau DOA, death on arrival, ya, itu juga label hitam. Ini menjadi bagian pengetahuan yang harus Anda miliki. Kenapa kita harus nyari yang banyak supaya nanti kalau ada soal seperti ini Anda tidak kaget lagi. Kemarin nggak diajarin sama Hendy, guys. Nanti saya lagi yang kena. Mampu mengatasi pasien syok, gawat napas, gagal napas, paru otak, kejang, koma, perdarahan, kolik, status asmatikus, nyeri hebat, daerah pinggul, kasus ortopedi. Mampu melaksanakan pencatatan pelaporan. Mampu berkomunikasi intern dan ekstern. Ya. Kemudian uraian tugas, kepala ruang perawat, tugasnya untuk apa? Pengelola, ya tugasnya. Syaratnya, syarat jasmani, ini yang dari Depkes ya. Pendidikan SPK atau lulusan SPK ditambah pengalaman minimal 5 tahun, memiliki sertifikat manajemen perawatan, seri pelatihan. Kalau sekarang SPK sudah tidak ada kayaknya. Ini masih dari kemarin ya, yang kemarin-kemarin. Secara operasional bertanggung kepada kepala instalasi. Tugasnya fungsi perencanaan P1, menentukan macam, mutu, jumlah alat yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Bisa Anda dibaca. Kemudian fungsi pergerakan kan ada fungsinya, ada POAK ya, planning, organizing, ya, controlling, dan apa? A-nya apa ya? C-nya controlling, watching.
Memantau seluruh staf dan lain sebagainya, membuat time schedule itu tugasnya kepala IGD ya, kepala IGD. Ini menentukan fungsi perencanaan, menentukan jumlah alat yang diperlukan. Ini urusan perencanaan ya. Itu actuating itu bagus tuh review. Saya lupa ternyata saya udah tua ternyata. Sama ini pelaksanaan pengawasan, pengendalian, kemudian perawat pembimbing tugasnya yang kalau menurut Permen nomor 35 tahun 2019 ya, Permen Pan RB disebutkan yang mampu membimbing itu adalah perawat yang perawat ahli. Orang yang baru ahli itu bisa membimbing. Tapi bisa perawat D3 juga kalau minimal pengalaman kerja minimal 3 tahun. Jadi Anda berhak menjadi tutor atau fasilitator. Yang D3 kalau sudah 5 tahun. Ya. Kemudian tanggung jawab tugasnya kepala ruang perawat, ini ketua grup, juga ada yang ketua grup, masih bisa D3, ya minimal 5 tahun. Kemudian tanggung jawabnya masih kepada kepala ruangan. Pelaksana, nah ini yang lebih penting adalah pelaksana, ketua grup, melaksanakan setiap penggantian dinas, misalnya mencakup pasien dan peralatan, askep, melakukan tindakan, membuat rencana, dokumentasi, itu menyiapkan dan memilah peralatan agar selalu siap pakai. Jangan lupa untuk pembersihan, jangan sampai saya lupa, tidak memberitahu Anda, misalnya untuk alat yang terbuat dari logam, kalau mau didesinfektan dengan cairan apa, berapa persen, itu harus paham ya. Membenahi lingkungan dan lain sebagainya, merujuk pertemuan berkala, menyediakan dan lain sebagainya, ini bisa Anda baca. Kemudian aspek hukumnya, bagaimana aspek hukum dakwaan keadaan gawat darurat? Yang pertama, meningkatkan tentang kualitas penanganan pasien. Konsensus universitas mempertimbangkan aspek lega dan etik tidak dapat dipisahkan dari pelayanan medik yang baik. Tuntutan hukum juga kegagalan komunikasi bisa disebabkan itu. Yang pertama, ketidakmampuan mengatasi dilema dalam profesi. Kita masih konsep, nanti pertemuan yang akan datang hari Jumat. Pertemuan yang akan datang hari Jumat, maka saya masuk kepada materi gawat darurat. Ini kita masih konsep ya, konsep dasar judulnya. Ini sudah aspek hukum. Kemudian definisi hukum adalah enforced rule devised by the state to govern the behavioral aids member of the mutual benefitable. Risiko sanksi bagi pelanggar, ada legalitas medis, hukum yang berlaku, ekua pidana, perdata, ya, hukum-hukum kasus negara, administrative code, kode etik, ikatan profesi, standar operasional prosedur, komite medik atasan. Pertanyaannya yang saya harus gunakan itu dari mana? Dari mana maksudnya SOP mana SOP yang dibuat oleh Depkes dan sudah saya bagikan. Undang-undang nanti di hari Senin. Undang-undang di hari Senin. Undang-undang hari Senin kan jadwalnya. Senin Selasa ya. Karena undang-undang hari Senin Selasa berarti yang ya hari Senin berarti Senin depan masuk ke undang-undang lagi. Ya nanti dicek lagi undang-undang banyak banget ya. Jadi untuk hari Senin kita bahas kesehatan umum termasuk di dalamnya ada undang-undang. Rabu dan Jumat kita membahas keperawatan. Clear ya? Clear supaya sama persepsinya. Ini nyeri dulu apa itu nyeri dulu?
Jadi saya ulangi, Senin itu Jum terkait dengan kesehatan umum, kemudian Rabu keperawatan, dan Jumat juga masih keperawatan. Semoga clear. Ya. Hak pasien adalah kewajiban tenaga medis. Ya. Hak pasien. Anda etika harus paham. Berhak menginformasi mengenai tata cara, tertib, peraturan, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan kadang-kadang sudah dilupakan. Kita tidak pernah menjelaskan hak pasien. Oh ya, tidak pernah, tapi sudah ditempel di dinding ya. Sejak kapan orang sakit bisa melihat dinding gitu? Ya. Ini hak-hak pasien atas privasinya. Apa yang harus diberikan, informasi ini yang harus diberikan adalah penyakit yang diderita, tindakan medis yang akan dilakukan, alternatif terapi lainnya, prognosanya, perkiraan biaya pengobatan. Ini yang harus pasien mendapatkan informasi adalah ini nomor 9 ini. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang harus diinformasikan kepada pasien? Pasien yang diderita, penyakit yang diderita, tindakan medisnya, apa yang harus dilakukan, alternatif terapi lainnya, prognosanya seperti apa, itu juga harus dijelaskan kepada pasien. Hak, karena itu adalah hak. Kalau hak pasien berarti kewajiban kita. Berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. Pasien berhak atas keamanan, mengajukan usul. Pasien berhak menerima dan menolak bimbingan moral maupun spiritual. Kewajiban pasien ini wajib mematuhi, kebalik ya, kewajiban pasien adalah hak kita. Melunasi semua imbalan dan lain sebagainya. Kemudian keadaan gawat darurat, pelayanan medik segera, pelayanan ekstensif, pemeriksaan diagnosis, observasi rawat inap, bagaimana? Cepat, tepat, bermutu, terjangkau, tapi itu juga harus sesuai dengan aturan. Ya. Kuncinya adalah aturan. Itu bagaimana? Pelayanan medik segera itu tetap aja harus sesuai dengan aturan. Ya. Sesuai dengan aturan. Tapi utamakan life saving. Life saving atau menyelamatkan kehidupan. Lega aspeknya, ada kode etik dan lain sebagainya, ada hak surat edaran yang dikti, kemudian saksi pidana, perdata, dan administrasi. Ini merupakan hal yang harus Anda ingat dalam melakukan tindakan yang dilakukan pada pasien. Etika keperawatan sudah saya jelaskan. Tenaga keperawatan itu ada perawat dan bidan seharusnya, tetapi bidan kekeh mau pisah. Padahal kalau di luar negeri kebidanan itu adalah maternity nursing. S2. Kode etik keperawatan Indonesia, hubungan perawat dan klien, hubungan perawat dan masyarakat, lapal sumpah, Anda sudah sumpah, sarjana keperawatan, ahli media keperawatan, dan bidan. Kode etik dan kode bidan perawat lain, benar lain. Itu menjadi masalah. Ya. Isu etik, diagnosis dalam keadaan gawat darurat, standar operasional prosedur, kualifikasi tenaga medis, hak otonomi, informed consent. Informed consent pada orang dewasa, pada anak-anak biasanya kita ke orang tuanya. Yang dimaksud anak-anak kurang dari berapa tahun? Ayo, anak-anak kurang dari berapa tahun menurut undang-undang? Anak berapa tahun? Coba saya cek. Ini menurut undang-undang loh. Wais, mantap. 18, ingat ya, anak. Kewajiban untuk mencegah cedera, bahaya, dan pasien. Kewajiban memberikan kebaikan pada pasien, rasa sakit, dan menyelamatkan. Ini beneficien. Kewajiban untuk merahasiakan. Nenek. Oh. Ya. Prinsip keadilan dan fairness, kelalaian juga harus diperhatikan. Malpraktek setelah diagnosis, tulisan yang buruk. Ini saya kesindir, tulisan saya buruk. Hanya bisa kebaca oleh saya sendiri. Ya.
Apoteker juga tidak mau baca tulisan saya. Diagnosis kematian, surat keterangan kematian, penyelidik mediko-legal, forensik, kejahatan susila, child abuse, aborsi, dan lain-lain. Anda paling hafal tuh kalau undang-undang aborsi, nomor berapa, pasal berapa tuh aborsi? Paling apa? Karena tahun kemarin keluar aborsi. Aborsi. Pasal 775. Paling hafal dia. Kalau urusan aborsi mengaborsukan. Ingat, di riwayat obstetrik, di riwayat obstetrik itu aborsi apabila kurang dari berapa minggu. Dikatakan aborsi kurang dari berapa minggu. Harus paham, harus paham. 22, yang terbaru 22 ya, kurang dari 22 ya. Jadi kalau sudah 22 itu masuknya ke P, bukan lagi ke A. Ya. Harus paham gitu. Kemudian pencegahan masih ingat primer, sekunder, tersier. Yang standar prosedurnya seperti apa, pencatatan, segala tindakan dicatat. Tulis yang Anda lakukan yang Anda tulis. Dari dulu itu konsepnya seperti itu aja. Ya. Mencatat segala instruksi, mencatat serah terima, yang lupa ini. Terima kasih, ya, terima kasih. Ini adalah konsep dasar. Konsep dasar kita belum ke materi gawat darurat ya. Masih di konsep dasar gawat darurat. Rita silahkan masuk baru. Silakan ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan. Awas jangan pertanyaannya. Bisa enggak nanti PDF-nya warna putih? Tak senang ini. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Ini baru konsep keperawatan gawat darurat. Kita sesuai dengan barusan yang saya katakan tadi. Bahwa untuk gawat darurat sendiri, kita akan masuk pada hari Jumat. Insya Allah mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang, diberikan juga kesehatan, sehingga kita bisa tolabul ilmi lagi, ya, mencari ilmu. Saya pun berbagi ilmu ya dengan Anda, sehingga Anda bisa. Materi dasar ini ada di buku KS juga ya Pak? Ini mah kayaknya belum saya tulis nih, di fotokopi aja, di copy aja ya. Di KS belum sempat saya masukkan. Bukunya ada yang ini, juga ada yang di Gadar dan Bencana Komprehensif. Ya, sudah saya bagikan di materi. Konselor itu dia menerima konsul sebagai konsulen. Jadi ada perawat, ada pasien minta pertimbangan, memberikan pertimbangan kalau konselor itu. Tetapi kalau edukator mengarahkan, memberikan tambahan ilmu dan lain sebagainya. Beda ya. Kalau edukator, hak prerogatif ada di orang yang memberikan edukasi, mau diberikan apa, mau apa. Tetapi kalau konselor itu menyerahkan keputusannya kepada pasien. Untuk trauma inhalasi tata laksana breathingnya ya kalau trauma inhalasi ya breathingnya kan pakai otomatis dia harus misalnya pasiennya karena uap panas, otomatis kita sudah lihat GCS-nya berapa. Kalau 8 berarti dia harus diintubasi. Kalau sudah intubasi berarti pemberiannya normal saja ya. Trauma inhalasi breathingnya. Oke. Nanti kalau jelas nanti saya cek lagi ya untuk Farhan ya. Nanti saya cek lagi. Karena saya bukan juga Google. Contoh kasus klasifikasi pasien merah. Oke, siapa yang tahu yang merah itu apa? Yang merah benar-benar merah. Pasien trauma kepala GCS 8 itu merah. Kemudian yang kuning, kira-kira yang kuning yang seperti apa? Yang gawat tapi tidak darurat. Gawat misalnya, mencret masuk ke kuning enggak? Mencret berkali-kali. Gawat tidak darurat tapi kan mencret. Yang putih tadi don arrival ya.
Tidak usah di pasiennya multiple trauma, nggak bisa henti napas, ya henti napas, pasiennya henti napas, multiple trauma, ya udah putih, nggak bisa dia ngapa-ngapain itu, biarin aja. Hijau, orang hijau masih, aduh saya ini sakit kepala, tapi masih bisa hehehe gitu aja. Tuh yang hijau. Yang hitam nggak ditanyain, Bu Elin. Yang hitam. Yang hitam yang meninggal ya. DOA. Ya. Harus dilakukan tindakan segera sebagai operasi kuning. Oh iya, operasi kuning. Tapi kan tidak darurat, nggak harus ada saat itu. Pasien PS masuk mana? Mana ya? Sering banget pasien PS itu apa sih? Pracita, pasien PS saya nggak ngerti. Apa? Oh, psikosomatis. Psikosomatis itu masih hijau lah, biarin aja. Tapi berisiknya kan berisik meraung-raungnya dia. Logikanya itu yang psikonya itu yang berbicara. APD minimal yang digunakan itu ada di ada minimal yang pertama adalah masker, otomatis masker, kemudian Google, kemudian kalau ada perdarahan otomatis Anda pakai baju. Itu sudah ada di bagian pertama di buku gawat darurat dari Kemenkes ya. Yang independen ya posisi aja. Independen kan posisi. Contoh gigit ular, posisikan pasien jangan sampai daerah gigitan melebihi rata-rata jantung posisi. Kalau jiwa merah ya. Ngamuk ya kalau jiwanya ngamuk, tapi kalau psikosomatis enggak lah. Pak, tekanan ruang isolasi belum ya? Belum. Tekanan ruang isolasi yang negatif itu, tekanan negatif itu berarti namanya alur udara dari positif ke negatif. Jadi kalau logikanya, kalau pasiennya adalah pasien COVID misalnya, berarti tekanannya tekanan negatif dong. Kenapa kalau nggak tekanan positif? Kalau tekanan positif, tekanan dalam ruangan lebih tinggi dibanding di luar. Jadi udaranya keluar berarti menyebarkan. Jadi yang di luar bisa masuk, yang dari dalam nggak bisa keluar itu positif, negatif. Kalau gigit ular itu tindak utamanya benar diimobilisasi bukan diikat, benar. Kalau diikat nanti itu bisa menyebabkan tadi itu kompartemen sindrom. Ya hanya untuk susu ya iyalah, untuk susu ya. Susu itu bisa menetralisir ya biasanya. Posisi udah tadi kan posisi jarak, untuk posisi tidak yang digigit ular tidak boleh lebih tinggi dari rata-rata jantung. Kemudian tekanan negatif kasus penularan benar Resmeliana ya, yang airborne aja ya, orang-orang di TBC, orang TBC juga negatif ya, tekanan negatif. Bukan. Nah, inilah fungsinya diskusi, fungsinya ada grup diskusi itu adalah saya tidak bisa jawab, tapi ada Meliana yang dengan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman. Kita berbagi, gitu ya. Itu fungsi diskusi. Ngomong-ngomong sampai hari ini masih belum saya buka ya. Nanti terserah teman-teman lah. Grup diskusi mau dibuka lagi atau enggak, saya tutup. Farhan sabar Pak. Gua mau orang sabar Han. Wah, apa lagi? Indah buka katanya. Duh. Bentar, ya saya ada kemarin buat saya yang banyak tanya. Ida banyak tanya. Enggak, maksudnya itu kalau diskusi itu, ini kan saya linkkan tuh gini. Kalau saya memasukkan materi di channel itu kan hanya satu arah. Ya. Saya memasukkan satu arah sehingga itu akan masuk ke diskusi. Kalau misalnya saya ngasih soal di channel, Anda pun bisa baca di channel, jangan di diskusi. Baca materi itu di channel, jangan baca di diskusi.
Tapi ya saya terima kasih pada teman-teman. Bagi saya kritik itu obat. Bagi saya kritik itu obat, dan akhirnya ternyata ini yang diinginkan. Saya paham teman-teman pada posisi stres, saingan juga ikut belajar, saingan juga ikut belajar, saingan juga ikut berjuang. Anda sedang stres, dan saya menikmati proses itu, dan alhamdulillah saya paham apa yang dikehendaki, dan saya juga terima kasih, malah saya yang terima kasih ya. Gitu. Jadi saya nggak masalah. Jadi insya Allah saya sabar, karena saya harus sabar menghadapi teman-teman dari seluruh Indonesia dengan berbagai macam perilaku. Mudah-mudahan saya kan nggak ada di sini. Buka apanya itu, Arif, masalahnya buka apanya itu. Ini Pak, silakan Ri, silakan istirahat, selamat istirahat. Kalau gelombang Pak, ada yang gelombang-gelombang tempat Anda belajar, ya tempat Anda belajar. Tapi kalau yang umum itu sifatnya umum dari gelombang 1 sampai gelombang terakhir, itu yang umum. Tapi kalau G1 berarti khusus untuk gelombang 1. Anda di sana ya sudah belajarnya di sana, drilling soal itu di sana. Di gelombang-gelombang drilling soal. Kalau di umum, tempat saya memberikan materi, tempat saya memberikan link Zoom, tempat saya memberikan materi-materi baru, video baru, dan lain di sana ya. Yang nama saya Ngadiu ternyata nggak ada. Hendra, asik bener dia. Oke. Ini cara belajar itu tergantung Anda ya. Tergantung Anda. Kalau saya sarankan Anda baca dulu Kapita Selekta, materinya dulu, jangan lihat di soal-soalnya, baca dulu itu. Kalau Anda tidak sanggup baca Kapita karena terlalu banyak, baca mind map. Mind mapping sudah saya berikan. Kalau nggak bisa baca mind mapping, Anda baca soal-soal bolak-balik saja. Itu saja. Kalau Anda mau baca soal, bolak-balik saja. Ya udah, ya benar. Hati, ya pada stres. Lawang yang keluarnya juga, yang keluarnya diumumkan kan nanti ada yang terakhir tanggal 30, jadi dia minggu depan lah, mudah-mudahan minggu depan. Beda-beda ya. Jadi saya hanya mempersiapkan materi-materi sesuai dengan semua orang, untuk semua orang. Anda tinggal pilih mana yang cocok untuk Anda, apa baca soal, atau baca Kapita Selekta, atau baca materi-materi yang banyak itu. Itu terserah Anda. Saya hanya menyiapkan, ini loh materinya, Anda pilih sendiri, tentukan sendiri, karena Anda sudah dewasa, pembelajaran orang dewasa. Kemudian baca itu di bagian-bagian. Kemudian kalau baca KS nggak bisa baca minimal, bisa latihan soal, ya udah. Kristina gitu amatin. Dia mapping sangat membantu. Oke, maka belajar tidak ada yang sia-sia. Kalau orang Sunda sia-sia, aku gitu. Kunci baca biar. Ya, kalau mau silakan materi kunci baca dulu. Materi kunci baca. Yang mana materi kunci? Minta tuh sama Ida. Mbak Ida, saya minta materi kunci. Itulah fungsinya di grup umum. Saya nggak punya materi ini, tolong dong. Itu grup umum fungsinya. Ya, di KS belum ada undang-undang, nanti belum saya buatkan nanti ya. Tenang. Tuh kan, Jatinom, Kelurahan Jatinom, Jati Anom tuh. Materi kunci yang mana Kak tuh? Tolong bantu Ida share di grup umum ya, Da. Tuh, ya. Itu mungkin pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi nanti ini rekamannya mudah-mudahan bisa saya upload pada pada malam hari maksimal, juga materi konsepnya ini bisa saya kirim yang sudah dirubah dalam bentuk PDF dengan latar putih.
Terima kasih teman-teman semua. Sukses selalu. Jangan pernah putus asa dalam belajar. Insya Allah pasti ada jalan. Innama yusro, dari kesulitan pasti biasanya ada kemudahan. Yakin itu, jangan sampai kalah sebelum perang. Ya, kalah sebelum perang. Jadi harus yakin. Kita hari pertemuan ini dengan silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.